Kita bahas yuk yang karena kemarin kan lagi lumayan ya seru. Kemarin nggak ada Ella, nggak ada Gorga di sini, nggak trauma lah. Enggak sih, dia kan yang paling berapi-api justru Justru kemarin dia tuh. yang paling emosi kayaknya. Benar, emosi dia. Kalau kalau bisa ditantangin lagi sama dia tuh. Heeh. Oke, iya kita mau ngebahas tentang ya ini topik yang dari lo lah, sosial media. Apa aja Etiket sih? Sebenarnya lebih ke eh apa toxic. ancaman social media tuh apa aja sih? Hari ini kita mau ngebahasnya lebih ke situ sih. Jadi dulu tuh social media dibuat buat connect people, tapi sekarang banyak orang malah jadi insecure, anxiety, bahkan depresi karena social media. Hari ini kita mau ngobrol sebenarnya social media membantu hidup kita atau diam-diam merusak mental kita. Jadi yang pertama tuh ada cyberbullying. Semua orang merasa punya hak menghakimi, ya. Since kemarin baru aja terjadi dengan kita di sini. Terus Kayaknya lebih akhirnya dia yang dibully sama kita deh. Dia betul. awalnya ngebully. Iya, iya, betul, betul. Tapi kan ya he's trying to bully kita gitu Iya, awalnya of kan. course. Eh Semua orang merasa punya hak menghakimi. Jadi kayak misalnya eh sekarang tuh banyak banget orang yang lebih berani di internet gitu ya, di sosial media. Terus banyak yang suka kasih hate comments, suruh pakai hijab lu ya semua, ember. Ber. Terus suruh ya itulah ya, cancel culture salah satunya udah pernah kita discuss. Body shaming, netizen ngerasa paling benar. Nah, pertanyaannya adalah menurut lo kenapa orang lebih galak di internet? Karena nggak face to face. Hmm. Karena Iya, mereka nggak well, it's direct but indirect, you know. iya. Nggak Should we dianya call them berani. a coward? They are indeed Right? a coward. Yeah. Iyalah. Maksudnya kalau lo berani ngomong di apa namanya di sosial media, berani nggak lo ngomong langsung direct ke orangnya? Maksudnya face to face, muka ke Heeh, muka. heeh, heeh. Mm-mm. Ya kan makanya kan akhirnya kan banyak banget tuh kejadian kalau di Indonesia. Gue nggak tahu sih di tempat lo ya di sana ya. Cuma di Indonesia tuh banyak banget tuh kayak akhirnya mereka dikasih pelajaran dicari kayak terakhir tuh Rosa kalau nggak salah. Rosa tuh kan dibilang ada yang bilang mukanya aneh apa segala macam dicari sama timnya Ya itu dapat dong. keterlaluan sih kalau buat gue, Iya, keterlaluan banget. dapat dan akhirnya dipanggil dan ya akhirnya Giliran ketemu langsung menciut kayak tikus, ember. ya kan? Iya, Minta maaf. heeh. Butuh effort untuk ngelacak keberadaan dan pas ketemu nangis ember. Iya kan, maksud gue udah gitu yang lo apa bully tuh orang-orang yang istilahnya punya duit gitu ya. Lo siapa? Dia berani-beraninya loh. Iya, nggak usah so-soan gitu. Nggak juga kalau kita bicara benar mah. Iya, iya benar. Kalau misalnya lo bicara benar, tapi lo make sure ya, ketika lo ketemu orangnya nih di depan muka lo berani ngomong apa enggak? Lo berani, jangan Ah, jadi pengecut. iya. Don't be Ini a misalnya coward. ya, lo ngomong petinggi-petinggi negara nih, lo bilang mereka bla 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 bla. Lo berani ngomong di depannya mereka. Kalau emang lo berani, that's good, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lo tidak berani ngomong sendirian gitu ya, ya udah jangan ngelakuin itu. Kita ngomong tentang orang-orang yang ngelakuin bully di sosial media. Nah, Tapi yang pas ketemunya. karena ya itu kemarin gitu baru kejadian sama kita kemarin ngata-ngatain kita terus udah gitu bukan ngata-ngatain ya lebih tepatnya kayak menghakimi kita gitu ya. Terus ya nggak ini aja sih nggak aneh aja sih menurut kita tuh aneh aja gitu. Jadi yang dibahas itu Iya, bullying. maksudnya benar kata si Gorga, it's not Iya. about soal ini itu kan dia ngomongin ketika orang dibully. Banyak orang kan yang bersembunyi di balik sosial media. Ya kalau memang untuk kebenaran ya go ahead gitu loh. Tapi kalau untuk soal bully dan
cuman apa namanya menghina dan maksudnya yang kayak gitu-gitu ya, jangan dong. Karena semua orang memang punya konteksnya kan bullying bang, that's right ya, Ya. enggak bukan soal benar dan salah, itu mah konteksnya lain lagi. Kita kan Ya. ngomongnya sesuai dengan konteks ya, Hmm. gitu. Kita lagi ngomongin soal beretika dalam sosial media, gitu. Betul. Anyway. Oke, lalu saya dengarnya berani nggak ngomong face to face? Enggak. Ada depannya mas. Depannya tadi kita lagi ngomongin awalnya tentang ya apa aja yang lo bisa dapetin di sosial media gitu. Yang pertama ini kita lagi ngomongin cyberbullying, oke? Nah terus pertanyaan berikutnya, pernah nggak kena komentar yang nyakitin banget? Belum pernah sih gue ya. Iya. Komentar di itu ya, di komen gitu ya? Enggak sih, belum. Mudah-mudahan nggak sampai ya. Tapi iya, tapi kadang kan kita suka baca ya. It's okay. It's okay bang. Ya sering. Masa sering? Oh, that's sad. Sorry to hear that. Tapi ya gue aja sering kadang-kadang kalau kayak lagi lihat postingan apa, baca komentar-komentar netizen, ya Allah sadis-sadis kadang. Iya. Udah kayak yang paling bener semua. Netizen plus 62 tuh dewa tau. Ngeri ya. Netizen plus 62 tuh dewa banget. Sebenarnya sih ya, kalau kayak lo tadi bilang kan nggak tahu kalau di Western gimana. Sebenarnya sama aja sih, banyak, cuman mungkin kalau kita kan orang Asia lebih harusnya, maksudnya ada culture-nya. Jadi yang kayak gitu-gitu kesannya apa namanya nggak baik dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau soal etika semuanya harusnya sama. Kalau di Western kan kita punya freedom of speech. Jadi sebenarnya everyone entitled to their opinion. Jadi lo juga mau ngomong apa ya, semua orang punya hak ngomong sih. Jadi mungkin agak-agak, ya maksudnya cyberbullying all over the world ya. Tapi kalau sadly mungkin kalau di Western sini ya good or badnya adalah ya who cares, karena kita semua udah tahu ya everybody entitled to their opinion. Jadinya ya lo nggak bisa disalahin juga, karena nggak kayak di Indonesia lo mesti dikejar bikin kapok. Enggak, karena semua orang punya freedom of speech di sini, which is good. Ada goodnya, ada badnya juga. Badnya ya kalau lo nggak kuat mental, ya kelar lo, gitu kan. Ya lo nggak bisa nyari orang itu terus dikasih cuma karena bilang lo jelek terus dikasih pelajaran, nggak bisa. Kecuali lo bisa dicari kalau sampai udah kayak mengganggu keamanan negara misalnya, atau nggak membahayakan orang, misalnya threatening, dianggap gue bunuh lo, pokoknya udah threatening hidup orang, yang kayak gitu-gitu udah crime, yang threatening itu pasti dicari. Tapi kalau cuma sempat bullying mah, unfortunately kalau di Western mungkin enggak juga sih ya. Betul. Justru medsos itu ranah, kata Bang Orga, justru medsos itu ranah mereka tanggalkan attitude my opinion. Iya sih, gue agree lagi. Iya benar. Kayak kenapa lo di sosial media tuh lo kayak ngomong tuh nggak pakai apa sih, santun gitu. Bahasa lo nggak santun, bahasa lo tuh rese gitu sama orang. Menurut gue tuh itu juga agak-agak aneh sih. Kenapa lo di sosial media bisa pakai jari lo buat tulis hal-hal yang nggak enak gitu, yang menjatuhkan orang lain. Iya, ya karena ya again, karena ya jiwa cowardnya kalau berani di belakang. Tapi kalau dari konteksnya si apa tadi kan si Starcom nih, apa ya manggilnya? Aku lupa lagi. Si Bang Starcom. Saya katanya, tapi kan dia bilang, tapi saya sering ngomong di sosmed apa yang ada di otak, terus hostnya marah. Ya itu tergantung hostnya dan tergantung konteksnya apa juga sih. Mungkin ya ada host yang mungkin hanya nggak tahu ya, gue nggak mau ngejudge juga ya,
ada juga mungkin kayak kemarin ada pejabat bicara nggak Nggak sopan apa-apa. dengan bendera kita. Saya komen jangan nggak sopan ya. Iya. Iya, iya. Ya nggak apa-apa kalau kayak Nggak gitu. apa-apa Itu kan kalau masih kayak dari gitu. batas Masih kewajaran. aman banget. Maksudnya kalau Bahasanya masih santun. Nggak yang uh-uh. kayak jangan enggak lo jangan tok. Oke, ya kan maksud gue. Ya saya itu kan ya santun itu kan ya kita tahu lah sebenarnya kita semua tahu kok caranya bersopan santun gimana. Iya kan? Gak usah diajarin kayak gitu-gitu. Nggak ada itil. Kalau ada itil kan lempeng nih. Bahasanya lempeng. Gue nggak bisa selempeng itu lagi. Sorry banget, sorry banget. Nah, terus next question adalah kalau jadi public figure kuat nggak mental baca komentar? Belum pernah lagi jadi public figure. Enggak, kalau aku kan adminnya public figure. Ya dong, kemarin sempat ada case nih dia nih. Secara admin ya, baca dong sosial media. Dibilang cewek inilah, dibayar seginilah. Awalnya emosi, tapi akhirnya di tone down sama dia. Itu kan dulu, sekarang kan udah enggak. Jadi aman aja. Jadi mungkin ya udah dididik nih selama berapa tahun nih, setahun nih udah megang sosial media salah satu ya talent lah ya. Jadi kayaknya harusnya nggak apa-apa. Harusnya. Tapi nggak apa-apa ya. Enggak sih, enggak. Tapi mungkin ya gue nggak mau gegabah juga. Kalau stage ini sih gue bilang nggak ngaruh sih karena kalau me I tend to not dengar apa kata orang. They don't know me then so what. Tapi kan karena gue nggak ada di posisi mereka mungkin jadi it's easy to say. Iya. Iya, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga nih. Misalnya nanti ada yang berhubungan, mungkin kalau itu berhubungan sama orang sekitar kita. Jadi instead of lo jelek-jelekin gua, tapi lo jelek-jelekin orang terdekat gue. Biasanya gue akan lebih kayak Protektif. kenapa lo? Gitu kayak lebih kesal aja gitu. Maksudnya tuh artisnya bilang itu dulu saya jualan sekarang udah enggak gitu. Bener loh. Iya bang, acting dulu acting. Dia actingnya dulu begitu. And then, ya. Cyberbullying lebih sakit daripada dibully langsung nggak? Kalau gue sih lebih kalau di antara dua pilihan itu lebih sakit di langsung sih face to face. Karena gue for me gue nggak kepake sama gue yang di cyber gitu. Intinya bukan gitu, you don't know me lah, who the hell are you talking about me? Cuman gara-gara ngeliat gue di social media, you don't know my life. Lebih sakit kalau langsung dibully lah berarti, maksudnya face to face ya. Karena kan emang dia bisa lihat gue gitu. Tapi kalau cuman gue nggak bisa lihat dia, ngapain gue nggak peduli lah. Kalau gue, gitu. Iya kan, ini kan we're talking about orang yang emang nggak kenal kita kan. Maksudnya, ya instead of lo bully gue di social media atau di secara langsung gitu kan. Berarti sama-sama orang nggak kenal. Ya, gue sih lebih sama sih. Exactly. Iya, I don't know you. I don't ask you to see my social media. It's for me, not for you. Kalau gue, tapi kan banyak orang memang untuk mendapat perhatian ya, attention seeker. Jadi of course mungkin lebih sakit buat mereka ketika yang mereka cari attention tapi malah dibully. Ya, that's another story. Tapi kan kalau ini kan lagi ngomongin kalau kita ya, kita nggak ada yang. Gue rasa si Itil juga gitu sih, pasti nggak peduli apalagi dia bodo amat. Enggak, ya itu kalau kayak dia kan ya yang ada lebih ke overprotective-nya aja kayaknya ya, lebih ke situ kayak kemarin sampai dia yang ngomel. Banyak orang nganggap komentar online cuma bercanda padahal efeknya bisa panjang ke mental seseorang. That's sad. Iya, makanya iya. Oke. Kadang orang nggak sadar satu komentar yang mereka ketik 5 detik bisa nempel di kepala orang bertahun-tahun. Iya. Makanya sih kalau sorry apa? Ya makanya kalau buat gue mungkin pelajaran juga buat kita yang udah pada dewasa dan ngerti. Nggak hanya di sosial media.
Mungkin ini coming from people person ya. Be careful what you say to people kan. Kayak tadi lo bilang, satu kata aja tuh bisa bisa jadi sesuatu yang berpengaruh buat orang itu, apalagi kalau bisa yang stay for long gitu. Jadi ya be careful what you say aja sih sama orang juga, nggak di social media sama secara langsung. Ya, agree. Karena kita nggak pernah tahu ya tuh orang lagi ngalamin apa gitu ya. Terus tiba-tiba lo ngomong something yang hit gitu kan. Iya, Dibawa tuh trigger terus. kan, bisa trigger kan. Iya. Iya, makanya kalau di sini kan ada, kalau kita ngajarin anak-anak kita di sini katanya ada 3 kan stepnya sebelum kita berkata-kata. Apa namanya? Is it good? Is it apa sih? Ada 3 deh pokoknya, nanti gue cari deh. Coba tolong di Google kan 3. Tapi gue selalu, maksudnya kalau lo nggak ada, kalau gue ngajarin cinta, kalau lo nggak ada sesuatu yang baik yang lo mau bilang, mendingan gak usah bilang gitu loh. If you don't have anything nice to say, don't say anything gitu loh. Mendingan just gitu. Daripada nanti kan kadang-kadang kalau berkata-kata kan kita udah, apa yang kita ucapin nggak bisa ketarik lagi ya. Benar. Gitu. Ya itu berlaku dua arah, baik host maupun penonton. Of course. Iya, ini kita lagi ngomongin sosial media. Bukan host. Dia kayaknya kepahitan nih sama ada salah satu kenapa host. Sih? Sebel gue. Dari tadi host ini lagi sakit hati banget nih sama host kayaknya. Orang kita lagi ngomong sosial media, bullying apa segala macam, dari tadi nggak on konteks deh. Capek gue. Jangan marah. Jangan lo, nanti dia pahit lo, nggak mau lagi. Sorry. Enggak. Mungkin di tempat lain dia disakiti host. Ada yang kesel. Enggak, abis kamu dari tadi tuh out of context terus. Kita lagi ngomongin sosial media, kamu tiba-tiba ngomong host sama audience. Ya kan, Gorga ya? Aduh, aku bingung deh. Oke, next. Kita ngomongin tentang social anxiety. Makin online, makin takut dunia nyata. So, bahasannya lebih ke ya karena mereka takut langsung ngomong, lebih nyaman chatting daripada ketemu, overthinking setelah upload atau posting, takut dijudge. Oke, pertanyaannya, kalian lebih nyaman telepon atau chat? Telepon gue mah. Kalau udah agak-agak sensitif, mendingan telepon sih. Iya, tapi gue emang juga lebih seneng telepon sih, karena kan kalau kayak chat gitu tuh kadang bacanya bisa beda kan. Apalagi depends on their mood juga. Ketika dia baca dia lagi capek, bisa jadi lain tuh. Padahal maksud kita nada bacanya beda. Cuma nanya di mana atau apa aja beda kan? Di mana? Atau di mana? Ya kan? Misalnya gue lagi di mana, Lid? Kalau lo lagi kesel, di mana, Lid? Gitu kan, bisa jadi lain gitu. Ini kan lo kesel sendiri gitu. Kenapa? Kalau gue seumuran gini buat hal detail kadang-kadang lebih suka chat. Capek ngetingnya. Iya. Kalau gue. Tapi ya ada orang yang mungkin detail maunya chat. Lebih jelas ya. Oke, semua orang beda. Oke, iya. Tapi untungnya kalau chat itu lo kayak ada imprint gitu ya. Jadi bukti. Nah, itu bisa jadi backup. Betul. Bisa. Yang kedua, pernah nggak overthinking abis upload story? Ini mah udah pernah kita bahas ya? Enggak lah, story mah story aja gitu. Enggak pernah gue. Kalau salah ya gue hapus. Nggak usah overthinking misalnya gitu ya. Aduh salah lagi gue ituin story gitu. Ya udahlah, jadi gue hapus aja, nggak usah dipikirin. Biasa dong, Bang Warga. Enggak, gede banget pakainya. Kapital semua enggak. Iya. Ya gue nggak pernah juga lagi. Terserah, biarin aja. Apa yang orang lihat. Karena kan orang kan juga itu ya, bahwa orang aja bisa story terserah mereka, masa gue nggak bisa story terserah gue? Lama gue nggak nyenggol orang-orang, ya kan? Exactly.
Mm-mm. Ya, I think bersosial media itu apa ya? Gak usah dipikirin-pikirin amat dalam arti kata selama lo nggak merugikan orang ya. Mm-mm. Benar. Makanya kalau lo cuma posting tentang diri lo sendiri gitu, Iya, ibaratnya kenapa? udah pasti akan ada aja sih haters atau enggak yang berkomentar gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, jangan nggak usah lihat kalau lo nggak suka. Mm-mm, mm-mm. Intinya gitu. Kalau lo nggak kalau lo banyak protes nggak suka ini itu gue nggak usah Iya. lihat, nggak ada yang nyuruh. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin apa konten di story di platform sebelah ya. Kalau platform sebelah kan kayak terserah gue, dan gue kan juga jarang gitu posting misterius, misterius. Nah, nih dia nih.